Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo. Di sini pada hari ini saya akan membawakan materi tentang telaah kurikulum dan buku teks. Yang pertama, hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karier yang artinya pelari. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start ke garis finish. Menurut para ahli, pengertian kurikulum adalah Hollis L. Caswell, kurikulum adalah seluruh pengalaman siswa. Carter V. Gott, kurikulum adalah kelompok pengajar yang sistematis atau urutan subjek yang disyaratkan untuk lulus dan sertifikasi dalam pelajaran mayor. Fungsi kurikulum, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Peran kurikulum, peran konservatif, peran kritis dan evaluatif. Yang ketiga, peran kreatif. Kedudukan kurikulum dalam Sidiknas dan di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetisi, lulusan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Sarana dan prasarana pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan. Sarana dan prasarana pengolahan dan pembiayaan pengembangan standar nasional pendidikan, serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Hakikat buku teks. Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis, yang telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa. Hakikat buku teks menurut beberapa ahli. Menurut A.J. Laforgue, buku teks adalah buku sekolah yang memuat bahan yang telah diseleksi mengenai bidang tertentu dalam bentuk tertulis, yang telah memenuhi syarat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar dan disusun secara sistematis untuk diasimilasikan. Chambers Capers menjelaskan lebih rinci buku teks adalah alat bantu siswa untuk memahami dan belajar dari hal-hal di bawah baca dan untuk memahami dunia. Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak siswa. Buku teks dapat mempengaruhi pengetahuan anak dan nilai-nilai tertentu. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. Tahun 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang itu telah direncanakan sebelum tahun 1950. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pembelajaran terurai 1952. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara demokratis, peserta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 2004, bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetisi, apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya keracuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetisi siswa, yakni ujian nasional akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum konvensional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah
dengan mengacu kepada standar kompetisi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Badan Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan bagaimana pihak sekolah menyusun KTSP, khususnya dalam mekanisme penyusunan KTSP yang dilakukan sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP berkarakter dan berprestasi belajar. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Menteri Pendidikan Standar Nasional Nomor 12 Tahun 2006 tentang standar isi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetisi lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23.2. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013-2014. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetisi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tujuan dan fungsi kurikulum 2013. Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sidiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Novianto dan Mustadi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. James Jatin menyatakan buku teks memegang peran penting bagi guru, siswa, dan proses pembelajaran. Buku teks bagi guru merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan pedoman pembelajaran. Buku teks bagi siswa merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, sehingga tujuan dan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih. Dadah.